Pada tahun 1923, menurut Freud, terdapat 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama, sadar atau conscious, yang kedua prasadar atau praconscious, dan yang ketiga adalah tidak sadar atau unconscious. Lalu pada tahun 1923, Freud kembali mengenalkan struktur kepribadian, yaitu the id, ego, dan superego. 1. Sadar atau conscious. Menurut Freud, kesadaran hanya sebagian kecil dari keseluruhan mental, seperti perasaan, pikiran, maupun ingatan. Isi kesadaran hanya bertahan pada waktu yang singkat dan segera tertekan menuju lapisan prasadar atau ketidaksadaran. 2. Prasadar. Prasadar sebagai jembatan antara lapisan sadar dan alam bawah sadar. Apabila isi materi alam bawah sadar menuju ke prasadar, lalu sensor sadar menerima bahaya yang ditimbulkan dari alam bawah sadar, maka materi alam bawah sadar akan ditekan kembali menuju ke alam bawah sadar. 3. Tidak sadar. Menurut Freud, tidak sadar merupakan bagian paling berpengaruh dalam perilaku manusia. Di alam tidak sadar terdapat insting, nutrisi, maupun traumatik masa kecil yang ditekankan dari alam sadar menuju alam tidak sadar. 4. The id. Id merupakan struktur kepribadian yang dibawa sejak lahir. Id beroperasi menggunakan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yang dimana ia menghadirkan kesenangan dan menghindari rasa sakit. Ia tidak mengenal benar atau salah secara moral. 6. Superego. Superego merupakan kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang menggunakan prinsip idealistik atau idealistik principle untuk melawan id dan ego. Pada hakikatnya, superego merupakan elemen-elemen nilai dari orang tua. 1. Insting sebagai energi psikis. Insting adalah wujud psikologis kebutuhan tubuh yang menuntut kepuasan. Sumber insting dari jasmani atau kebutuhan. Tujuan insting untuk memperoleh keseimbangan. Objek insting adalah segala sesuatu yang menjembatani antara kebutuhan dan pemenuhannya. 2. Jenis-jenis insting. 1. Insting hidup. Insting hidup atau eros adalah insting yang menjamin survival dan reproduksi, seperti haus, lapar, dan seks. 2. Insting mati atau thanatos. Insting mati bekerja secara sembunyi-sembunyi dibandingkan insting hidup. 3. Pemakaian dan distribusi energi. Ego tidak memiliki energi, lalu ego mengambil energi dari id. Berangsur-angsur semakin banyak energi ego yang diambil dari id, karena ego mampu mereduksi tegangan. Sesudah ego menguasai energi, ego menggunakannya untuk memuaskan insting melalui proses sekunder. Misalnya, dengan meningkatkan persepsi, ingatan, dan pikiran. Begitu pula dengan superego yang mengambil energi melalui proses identifikasi. 4. Kecemasan. Kecemasan terbagi menjadi 3, yaitu kecemasan realistik, yaitu kecemasan takut akan bahaya yang nyata di dunia luar. 2. Kecemasan neurotik, kecemasan takut akan hukuman dari orang tua atau figur penguasa lainnya. 3. Kecemasan moral, yaitu takut karena melanggar nilai dari orang tua. 5. Mekanisme pertahanan mencangkup 1. Represi. Represi yaitu usaha yang bertujuan untuk meredakan keinginan, hasrat, atau instingnya. 2. Pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi yaitu mengalihkan emosi yang tidak diinginkan dari diri sendiri kepada orang lain. 4. Penempatan yang keliru. Penempatan yang keliru yaitu mekanisme pertahanan psikologis yang mana seseorang mengarahkan emosi negatif dari sumber aslinya
ke orang lain yang tidak terlalu mengenal atau logis untuk menghindari penjelasan yang benar. 6. Supresi. Supresi yaitu proses pengendalian diri secara sadar, ditujukan untuk menjaga. 7. Kompensasi. Kompensasi yaitu strategi di mana seseorang menutupi kesalahan. 8. Regresi. Regresi yaitu proses kembali ke tahap perkembangan sebelumnya di mana seseorang merasa paling nyaman. Fase-fase yang mencakup perkembangan kepribadian. 1. Fase oral, usia 0-1 tahun. Tahap psikologi seksual pertama di mana mulut bayi adalah zona sensitif seksual. Fase anal, usia 2-3 tahun. Pada fase ini, kepuasan seksual manusia berada pada aktivitas anus. 3. Fase falis, usia 2-3 sampai 5-6 tahun. Fase ketika energi libido sasarannya dialihkan dari daerah dubur ke daerah alat kelamin. 4. Fase laten, usia 2-3 sampai 5-6 tahun, yaitu penurunan minat seksual akibat dari tidak adanya daerah erogen baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologis. 5. Fase genital, usia 12-13 sampai dewasa, fase di mana munculnya kembali aktivitas seksual manusia. Ke pembahasan psikoanalisis, yaitu membahas tentang materi psikopatologi, yang artinya penyakit jiwa yang kerap diderita manusia seperti ketagihan obat-obatan atau alkohol, depresi, dan menyebabkan obsesi dan kompulsi, fobia, dan histeria. Yang kedua ada tujuan, yaitu klien belajar untuk mengendalikan keinginan mereka sendiri dan bukannya dikendalikan oleh keinginan mereka. Yang ketiga adalah teknik yang dipakai. Yang pertama ada asosiasi bebas, yaitu klien mengatakan segala sesuatu yang muncul dalam kesadarannya dengan leluasa. Lalu ada analisis mimpi. Di sini pasien menceritakan mimpi mereka dan psikoanalisis akan mencoba mengartikan mimpi yang mereka alami. Yang ketiga adalah interpretasi. Setelah masalah diketahui, maka akan diinterpretasi dan psikoanalisis akan mendorong pasien untuk mengakui ketidaksadarannya, baik itu berupa kegiatan dan keinginan-keinginannya. Yang keempat adalah resisten. Resisten adalah mekanisme pertahanan klien dan psikoanalisis akan mencoba untuk mengungkapkan unsur yang penting dari masalah yang ingin disembunyikan klien. Lalu ada transferensi, yaitu pengungkapan isi-isi ketidaksadaran yang tersimpan sejak anak-anak. Lalu ada Freudian slip, yaitu salah ucap, salah membaca, salah dengar, ataupun salah meletakkan objek, dan tiba-tiba lupa. Lalu yang terakhir adalah working through, atau terus-menerus menginterpretasikan masalah klien dan mengidentifikasi masalah klien, mengulang resisten dan transversi pada seluruh aspek kejiwaan. Lalu, aplikasi teori psikoanalisis yang keempat adalah psikosomatis, yaitu keadaan di mana pasien mengalami penyakit fisik yang diduga diperparah oleh keadaan mental. Yang kelima adalah pengasuhan anak. Seperti yang kita tahu bahwa pengasuhan anak adalah pondasi kepribadian seseorang. Paling tidak, psikoanalisa mendorong orang tua untuk menghindari terjadinya frustasi pada bayinya. Kesimpulan yang kita dapat adalah dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud, kepribadian dibagi menjadi 6, yaitu sadar, prasadar, tak sadar, id, ego, dan superego. Dinamika kepribadian menurut teori psikoanalisis adalah insting sebagai energi psikis. Insting yang terbagi dua yaitu insting hidup dan insting mati, distribusi dan pemakaian energi, kecemasan, mekanisme pertahanan. Lalu Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 5 tahapan, yaitu fase oral, fase anal, fase falis, fase laten, dan fase genital. Karena aplikasi psikoanalisis cukup bervariasi, yang terpenting di antara aplikasi di bidang psikopatologi, psikosomatis, dan pengasuhan anak.